Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Guru mulai ya. Sudah bergabung semuanya? Oke, karena sudah bergabung semuanya di Zoom meeting pagi hari ini, Pak Guru mulai ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Arka sehat? Anissa sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk pembelajaran pagi hari ini kita diganti dengan online karena sesuai kebijakan pemerintah yaitu efisiensi anggaran. Jadi untuk pertemuan kali ini kita pembelajaran lewat online. Tapi tidak mengapa. Yang penting kalian tetap semangat belajarnya. Jangan sampai karena pembelajaran online ini kalian pupus semangatnya. Jangan sampai. Jadi harus rajin belajar walaupun dengan keadaan apapun itu, baik itu pembelajaran online maupun offline. Baik, kita hari ini akan belajar tentang akhlak terhadap orang tua. Ada yang tahu akhlak itu apa? Oke, Arka mau jawab. Silakan. Ya, betul tadi yang dikatakan oleh Arka. Akhlak bisa diartikan perilaku, perbuatan seseorang. Akhlak merupakan suatu cerminan dari diri kita. Apakah akhlak kita, perbuatan kita baik atau buruk. Jadi pada kesempatan ini kita akan mempelajari akhlak terhadap orang tua atau berperilaku yang baik kepada orang tua. Birrul walidain berasal dari kata bahasa Arab. Istilah ini merupakan gabungan dari dua kata yaitu al-bir dan al-walidain. Kata al-bir berarti berbuat baik, kebaikan atau berbakti. Jadi al-bir berarti berbuat baik, kebaikan atau berbakti. Sementara itu al-walidain merupakan bentuk tsaniyah atau kata ganda dari kata al-walid yang berarti kedua orang tua. Jadi al-bir bisa diartikan sebagai berbuat baik, kebaikan atau berbakti. Sementara itu al-walidain merupakan bentuk kata ganda dari kata al-walid yang berarti kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu. Maka birrul walidain bisa dimaknai sebagai sikap perbuatan baik seseorang anak kepada kedua orang tuanya yang telah melahirkan, merawat dan membesarkannya. Jadi birrul walidain adalah sikap perbuatan kita sebagai seorang anak kepada kedua orang tuanya yang telah melahirkan, merawat dan membesarkannya. Jadi wajib untuk kita berbakti kepada kedua orang tua sampai apa? Sampai akhir hayatnya. Sampai orang tua itu wafat. Dan jangan sampai kita membuat dosa kepada orang tua kita.
Apa contohnya perbuatan alat kita terhadap orang tua? Misalnya ketika kita diperintahkan oleh orang tua untuk membantunya, mungkin menyuci piring atau memasak, kita harus apa? Harus taati perintahnya. Jangan sampai kita mengelaknya, jangan sampai kita nggak mau, kita acuh terhadap perintah orang tua. Jangan sampai. Kita harus taati perintah apapun itu dalam hal kebaikan. Tetapi kalau orang tua kita memerintahkan kita untuk hal yang keburukan, jangan mau. Misalnya orang tua kita memerintahkan kita untuk berbuat maksiat, misalnya mencuri, syirik, atau perbuatan yang dosa, itu tidak boleh kita taati orang tua seperti itu. Jadi kita wajib mentaati perintah orang tua dalam hal-hal kebaikan, yang itu membawa kita mendapat manfaatnya itu. Jadi kalau orang tua yang memerintahkan kita untuk hal-hal maksiat, perbuatan dosa, jangan mau. Terus dalil akhlak terhadap orang tua. Di surah Luqman ayat 14 sampai 15 yang berbunyi, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi ayat ini berisi kandungan. Yang pertama adalah perintah kita untuk berbuat baik kepada orang tua, terutama ibu yang mengandung lemah menyusui 2 tahun. Jadi kita wajib berbakti, berbuat baik kepada orang tua, terutama ibu yang telah mengandung lemah menyusui 2 tahun dengan susah payah, dengan lelahnya, dengan usahanya, sehingga kita lahir di dunia karena seorang ibu. Yang kedua, perintah bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tua. Jadi ayat ini memerintahkan kepada kita seorang anak bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tua. Kenapa? Karena dengan kita bersyukur kepada Allah, pasti Allah akan memberikan kasih sayang juga, memberikan kebaikan kepada kita, dan berterima kasih kepada orang tua yang telah melayani kita, yang telah menyusui kita selama 2 tahun, dan juga orang tua telah berjuang untuk kita sampai selama ini, sampai dari SD, dari SMP dan SMA ini kita bersyukur bisa bersekolah karena seorang ibu atau orang tua. Terus yang ketiga, jika orang tua memaksa berbuat syirik, tidak boleh ditaati, tetapi tetap harus diperlakukan dengan baik. Jadi misalnya kalau orang tua memaksa melakukan berbuat syirik, itu tidak boleh ditaati, tetapi tetap kita harus diperlakukan dengan baik, dengan cara-cara kita menyampaikan dengan baik. Jangan sampai menyakiti ataupun
menyakiti hati orang tua. Terus menurut penafsiran Imam Al-Qurtubi, ketaatan kepada orang tua ada batasnya. Apa saja? Dalam hal maksiat, anak tidak taat tetapi tetap hormat. Jadi kita boleh mentaati orang tua, tapi ada batasannya. Batasnya apa? Batasnya adalah hal yang maksiat. Dan tadi Pak Guru sudah jelaskan, kalau ada orang tua, bapak ibu yang memerintahkan anaknya untuk berbuat maksiat, misalnya mencuri atau mengajak kepada keburukan, jangan sampai kita taati, tetapi kita harus apa? Tetap hormat, karena itu orang tua kita yang telah mengandung. Jadi kita harus taat, tetap hormat, dan selalu minta doa kepada Allah supaya orang tua kita mendapatkan hidayah dan bisa bertobat kembali lagi kepada perbuatan yang baik. Baik, sampai di sini ada yang bertanya? Baik, karena tidak ada, Pak Guru cukupkan pada pembelajaran online siang pagi hari ini. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa diamalkan, bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjadi pegangan untuk kalian ketika orang tua kalian mengajak kemaksiatan, mengajak keburukan. Maka yang tadi Pak Guru sampaikan, coba disampaikan dengan baik-baik kepada orang tua ketika orang tua itu mengajak kemaksiatan. Jangan sampai kita mentaati orang tua yang mengajak perbuatan maksiat. Baik, karena sudah jam 10 dan setelah ini Pak Guru ingin kalian merangkum meringkas materi yang telah Pak Guru sampaikan tadi, lalu dikumpulkan lewat grup kelas. Paham? Baik, seperti itu ya. Baik, mari kita tutup pada kelas online pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.